tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam berapa bulan aja kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gebrakan-gebrakan dari Kementerian SDM di tahun ini. Dan dari banyak komen yang ditulis oleh teman-teman semua, Menteri dari Kementerian SDM, Bapak Bahlil, ini salah satu yang paling banyak disebut oleh teman-teman, dan teman-teman kayak udah pada muak banget lah sama ini. Kenapa sih? Jadi setelah aku riset, ada 3 kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar membagongkan, dan gebrakannya ini benar-benar menyusahkan masyarakat, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Yang pertama, yaitu tentang kebijakan tentang LPG. Jadi, pada tanggal 1 Februari 2025, ada kebijakan bahwa LPG itu cuma boleh didistribusikan sama distributor-distributor yang memang udah di-approve sama Pertamina. Yang terjadi adalah akhirnya muncul beberapa banyak kelangkaan dari LPG 3 kg yang sampai ada korban jiwa. Seorang 62 tahun meninggal karena kecapean saat sedang ngantri LPG. Ini udah sampai makan korban jiwa. Dan hasilnya apa? Kebijakan ini diperbaiki dan akhirnya bisa tuh lewat My Pertamina kita bisa apply gitu ya. Jadi bagian dari subpangkalan. Kenapa sih harus ada korban jiwa dulu baru kebijakannya dipikir ulang? Kenapa nggak dipikir dari awal? Ini dampaknya bisa apa kalau kelangkaan dan masyarakat butuh banget ini? Dan itu jadi bahan pertimbangan untuk dilakukan atau enggak. Yang kedua, tambang di Raja 4. Jadi teman-teman, kita banyak banget yang protes karena kita semua cinta dengan alam Papua gitu kan. Ada 5 perusahaan tambang yang mau beroperasi dan memang akhirnya dicabut gitu izinnya. Tapi ada 1 perusahaan yang masih beroperasi, yaitu PT GAC Nickel. Nah, pada 10 Juni 2025, si kepalanya ini berkata lagi bahwa nggak apa-apa kok GAC Nickel untuk tetap beroperasi karena ini masih sesuai dengan peraturan dan masih sesuai dengan AMDAL. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu kita dilarang melakukan pertambangan di pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Padahal pulau tempat GAC beroperasi itu cuma luasnya 60 km. Jadi harusnya menyalahi peraturan itu. Tapi sampai saat ini PT tersebut masih bisa mengeruk nikel di pulau-pulau tersebut. Yang ketiga, yang paling terbaru adalah kelangkaan BBM dari perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga membagongkan banget, karena sebenarnya ini kebijakan yang buruk banget, karena berpotensi untuk menghilangkan lapangan pekerjaan bagi ribuan karyawan-karyawan. Karena secara logika, saat perusahaan yang orientasinya adalah profit, mereka nggak bisa beroperasi, nggak bisa jualan, gara-gara ini akhirnya mau dikemanakan karyawannya. Dan direspon sama dia, nggak boleh ya melakukan PHK, lah kok gaslighting? Yang melakukan kesalahan dia, malah perusahaannya disuruh nggak boleh PHK, dia mau bayarin emangnya kerugiannya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, aku akan bahas lebih lengkap di YouTube aku, yang lebih detail gitu ya. Tapi, tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam berapa bulan aja kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gimana menurut teman-teman tentang kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.